Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Laila Lutfia. Saya adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Dan saya pertama kali masuk ke dalam Departemen Aquacultur. Dan pada tahun 2020 saya mutasi ke kampus Surabaya dan kemudian saya berpindah ke Departemen Kelautan. Saya adalah salah satu staf tim pengajar mata kuliah ichtiologi, kemudian fisiologi hewan air, reproduksi ikan, serta masih ada beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah fisiologi hewan air. Capaian pembelajaran pada mata kuliah fisiologi hewan air ini adalah di akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat fisiologi ikan ya sebagai organisme akuatik ya, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teknik baru di bidang perikanan, baik bidang budidaya maupun bidang penangkapan. Fisiologi hewan air merupakan mata kuliah wajib ya yang dapat diambil pada semester 6 ya, yaitu semester 2, di mana untuk mata kuliah fisiologi hewan air ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berada di program studi aquacultur Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dan mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan ya, di mana untuk 14 pertemuan itu adalah tatap muka ya atau perkuliahan, dan kemudian satu pertemuan itu untuk UTS atau ujian tengah semester, dan kemudian satu pertemuan lagi yaitu UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran untuk mata kuliah fisiologi hewan air yaitu berupa ceramah dan diskusi ya. Dan untuk inovasi dalam pembelajaran ini saya akan selalu mengadakan kuis ya di setiap akhir perkuliahan ya pada tiap materi sebagai bentuk evaluasi dari pengajaran saya ya, dan sebagai tolak ukur seberapa cepat ya mahasiswa untuk menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Selain itu saya juga akan mengadakan studi kasus yang akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk mahasiswa, di mana untuk studi kasus tersebut akan saya ambilkan dari literatur ya, sehingga mahasiswa dapat membayangkan ya nanti ketika mau penelitian ya itu bisa dijadikan sebagai dasar ya untuk hasil akhir dari mahasiswa tersebut. Dan kemudian untuk penilaian pada mata kuliah fisiologi hewan air ini terdiri atas beberapa komponen. Di antaranya adalah komponen nilai UTS, kemudian UAS, tugas, praktikum, dan kemudian yang terakhir adalah soft skill. Nilai tugas berasal dari rata-rata nilai tugas yang diberikan pada akhir perkuliahan ya atau pada setiap pengampu, dan kemudian untuk nilai UTS dan UAS akan diambil dari pada saat ujian UTS dan UAS yang biasanya dilakukan secara serentak ya, dan kemudian untuk nilai praktikum itu didapatkan dari nilai laporan praktikum dan nilai dari ujian praktikum. Kemudian untuk nilai dari soft skill itu didapatkan dari pada saat perkuliahan. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem sirkulasi ya. Jadi ada yang masih ingat ya, itu waktu ichtiologi ya semester 1 kan kalian sudah dapat ichtiologi. Kalau pada saat ichtiologi dulu kalian untuk sirkulasi darah itu belajar tentang anatominya. Nah sekarang untuk fisiologi ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih proses dari fisiologi sirkulasi darah seperti itu. Nah, jadi untuk fisiologi sistem sirkulasi, ya. Nah, jadi untuk sistem peredaran
itu membutuhkan nutrisi dan oksigen. Nah, dan nutrisi dan oksigen tersebut akan tersuplai ke semua organ ya jika peredaran darah berjalan dengan sempurna atau berjalan dengan lancar. Nah, dan kemudian untuk komponen penyusun dari sistem peredaran darah ini ya, yang pertama yaitu ada organ jantung ya, dan kemudian ada pembuluh darah, dan kemudian ada komponen darah. Dan pada ikan ya itu menganut sistem peredaran darah tertutup dan bersifat tunggal ya. Jadi artinya yaitu darah hanya akan satu kali saja untuk melewati jantung dan kemudian melakukan proses difusi pada insan ya, untuk proses pertukaran dari CO2 menjadi O2, dan kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh ya, dan kemudian kembali lagi ke dalam jantung. Di mana fungsi dari sistem peredaran darah ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya menjamin kebutuhan tubuh ya, baik nutrisi, kemudian gas ya, penyebaran panas tubuh, dan penyebaran tekanan ataupun kekuatan. Jadi untuk sistem peredaran darah pada ikan ya, jadi bisa dilihat di slide ini ya. Jadi darah yang berasal dari seluruh tubuh ya, itu untuk kandungan oksigennya itu sangat rendah, sehingga dia banyak mengandung gas apa? Gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, dan kemudian darah yang banyak mengandung CO2 itu kemudian akan masuk ke sinus venosus ya, yang merupakan bagian dari jantung ya. Jadi bagian dari jantung itu dimulai dari sinus venosus, kemudian atrium, kemudian ventricle, kemudian bulbus arteriosus. Nah, jadi ketika darah sudah masuk ke sinus venosus, kemudian ke dalam atrium, kemudian masuk ke ventricle, kemudian ke bulbus arteriosus ya, kemudian ke aorta ventral ya, dan kemudian terjadi proses difusi ya, yaitu di dalam organ insan, di mana ada proses pertukaran gas ya dari CO2 menjadi oksigen ya, jadi oksigen, dan kemudian ke dalam dorsal aorta, dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, tadi juga sudah sempat saya terangkan ya, bahwasanya pada bagian ventricle ini adalah bagian yang strukturnya itu dia lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian-bagian jantung yang lainnya. Baik, jadi kemudian untuk jantung ya, yang merupakan organ utama pada peredaran darah ya. Jadi pada jantung ikan ya itu terdiri atas atrium dan ventricle ya. Dan kemudian pada jantung itu juga terdapat otot ya, yaitu otot polos dan otot lurik ya. Dan kemudian ada dua jenis energi juga ya, ada dua jenis energi pada jantung, yaitu energi kinetik dan energi potensial ya. Dan kemudian pada jantung itu juga terdapat ion-ion organik ya, di mana untuk fungsi dari ion-ion organik ini itu berfungsi untuk pemeliharaan resting sel-sel potensial, kemudian pemeliharaan kepekaan jantung, dan menurunkan kepekaan ventricle ya. Untuk ion-ion tersebut ya terdiri atas Na, K, Ca, dan Mg ya, atau magnesium. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang organnya, kemudian kita membahas tentang komponen pembawa nutrisi dan gas ya, yaitu darah ya. Dan pada aliran darah itu juga dipengaruhi oleh viskositas darah ya. Jadi bila viskositas darah meningkat ya, maka aliran darah akan menurun ya. Jadi dan viskositas darah ini itu biasanya dipengaruhi oleh suhu juga salah satunya. Jadi suhu itu ketika suhu menurun ya, maka viskositas akan meningkat ya. Masih ingat ya apa itu viskositas? Ya, viskositas itu adalah kekentalan darah. Nah, jadi ketika suhu itu menurun, maka viskositas darah akan meningkat ya. Jadi pada orang-orang yang terkena hipotermia ya, maka itu juga harus diwaspadai. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya viskositas
kalau darah sudah terlalu kental, maka dia tidak akan mampu mengedarkan ke seluruh tubuh ya. Padahal yang dibawa oleh darah itu kan ada nutrisi, kemudian ada oksigen yang sangat dibutuhkan pada proses metabolisme ya untuk suatu organisme. Oke, kemudian sekarang kita beralih ke bagian pembuluh darah. Jadi untuk saluran tempat darah itu bergerak yaitu adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terbagi menjadi dua ya. Ada pembuluh darah vena dan ada pembuluh darah arteri ya. Dan pada pembuluh darah vena itu dia memiliki klep ya, di mana untuk fungsi dari pembuluh darah vena itu untuk berfungsi untuk membawa darah ya untuk kembali ke jantung. Nah, dan kemudian darah itu juga terdiri dari dua kelompok besar, yaitu ada sel dan juga plasma ya. Untuk sel darah terbagi menjadi dua ya, yaitu sel darah merah atau yang bisa disebut eritrosit, dan kemudian ada sel darah putih ya yang disebut leukosit ya. Jumlah sel darah merah yaitu berkisar antara 20.000 sampai 3 juta per cc. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin dulu waktu SMA kalian pun juga sudah pernah mendengar bahwasanya di dalam sel darah merah itu terdapat Hb ya, hemoglobin ya, benar sekali. Jadi untuk hemoglobin itu kan berfungsi untuk mengikat oksigen ya, dan oksigen itu kan juga difungsikan untuk sebagai bahan untuk proses metabolisme. Pada sel darah putih ya atau leukosit ya, bisa dilihat di sini, leukosit itu kan lebih banyak jika dibandingkan dengan manusia. Dia tidak berwarna dan berjumlah 20.000 sampai 150.000 ya, terbagi berdasarkan granul dan agranul ya. Jadi untuk yang bergranul pun itu terbagi menjadi neutrofil, asidofil, dan basofil. Sedangkan untuk yang agranul yaitu ada limfosit dan monosit. Nah, di mana pada untuk sel darah putih ini itu berfungsi sebagai sistem imun ya, sebagai sistem imun pada suatu organisme ya. Jadi untuk yang neutrofil, eosinofil dan monosit ya, itu merupakan leukosit, fagosit ya. Jadi dia bertugas untuk memfagositosis atau memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh suatu organisme ya. Dan kemudian neutrofil memfagosit benda asing dengan mengeluarkan pseudodia ke segala arah pada zat padat ya, pada zat padat dari atas yang terlarut dalam air, yaitu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada lecitin, sefalin, asam amino, vitamin, hormon, gas, dan unsur-unsur organik ya, yaitu ada nitrogen ya, yang protein, urea, kemudian ada asam urat ya, ada santin, kreatin, lemak, netral, asam amino, kolesterol, dan ada fosfolipid ya, glukosa, dan beberapa enzim. Dan kemudian yang terakhir ya, ada tempat pembentukan darah. Kalau pada ikan untuk tempat pembentukan darahnya terdiri dari beberapa organ ya, diantaranya yaitu ada hati, kemudian ada sumsum tulang belakang, kemudian ada limfa, kemudian ada res, ada ginjal, timus, dan juga ada lambung. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Kira, NIM 158. Saya izin bertanya, Bu, apakah bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tunggal dan bagaimana mekanisme dari sistem peredaran darah tunggal tersebut? Terima kasih. Oke, saya akan membahas tentang pertanyaan dari Vira ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tunggal ya? Oke. Jadi sistem peredaran darah tunggal ya, itu artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah ya, yakni untuk pertukaran gas ya. Jadi darah dipompa ya dari seluruh tubuh dan kemudian menuju ke jantung itu hanya akan satu kali saja. Nah, itu disebut peredaran darah tunggal. Dan kemudian dia akan melakukan pertukaran gas atau difusi ya pada bagian insang ya, dan kemudian gas tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, dan kemudian setelah itu darah akan kembali ke jantung. Nah, bagaimana sih darah itu bisa mengalir ya? Nah, itu karena adanya perbedaan tekanan. Nah, jadi tekanan yang diberikan oleh jantung itu lebih besar
jika dibandingkan dengan tekanan pada pembuluh darah arteri. Nah, dan kemudian jika dibandingkan dengan pembuluh darah arteri ya, dan tekanan arteri itu lebih besar dari tekanan arterionali, sehingga adanya perbedaan tekanan ini maka aliran darah dapat terjadi. Nah, dan ini juga didukung oleh adanya energi potensial, kemudian energi kinetik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, saya bertanya kepada Ibu Egi, saya Fahri dari Prodi Komputer NIM 149. Bertanya, kenapa pada bagian jantung yaitu ventricle memiliki struktur yang berdinding tebal? Itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus Fahri ya. Jadi kenapa sih Bu pada organ jantung untuk bagiannya itu ada satu bagian yang berdinding tebal ya, yaitu ventricle. Nah, fungsi dari bentukannya seperti itu ya. Jadi pada bagian ventricle itu berfungsi untuk meredam aliran darah ya, yang berasal dari seluruh tubuh ya. Ketika masuk ke dalam ventricle ya, maka sebentar saya berikan dulu untuk gambar jantung ya, seperti yang sudah tadi saya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah bagian ventricle ya. Jadi pada bagian ventricle ya, seperti belokan seperti itu dan dindingnya lebih tebal. Di mana untuk fungsi dari dinding tebal ini itu berfungsi untuk meredam kecepatan aliran darah yang berasal dari seluruh tubuh ya, dan kemudian akan ke bagian bulbus arteriosus, kemudian ke bagian ventral aorta ya, dan kemudian sampai ketemu dengan insan. Nah, insan itu juga strukturnya sangat tipis sekali sehingga supaya tidak merusak organ-organ tersebut, maka untuk bagian dari ventricle yaitu berdinding tebal seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk meredam aliran darah yang sangat cepat ya, sangat besar sekali supaya tidak merusak pada organ-organ setelahnya, yaitu bulbus arteriosus ya, kemudian sampai bertemu dengan insan seperti itu ya. Saya izin bertanya Bu, nama saya Mutia, NIM 137. Saya membaca dari beberapa bacaan itu untuk jantung memiliki kontraksi miogenik Bu. Apakah bisa dijelaskan untuk kontraksi miogenik sendiri itu apa nih Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Kontraksi miogenik ya, tadi sudah saya sempat singgung sedikit ya tentang apa itu kontraksi miogenik, tapi memang belum saya jelaskan ya, bagus. Jadi kontraksi miogenik itu merupakan suatu pergerakan yang berasal dari organ jantung itu sendiri ya, tidak berasal dari sistem saraf. Nah, jadi masih ingat ya kalian kalau praktikum FHA ya, nanti ya mungkin setelah ini kalian akan praktikum FHA. Nanti pada praktikum FHA untuk praktikum yang materi sistem peredaran darah, kalian akan dihadapkan dengan beberapa perlakuan ya, yaitu yang perlakuan pada jantung ya. Perlakuan pada jantung itu jantung ikan biasanya kita pakai ikan lele ya, karena ikan lele itu biasanya untuk ketika sudah dibedah ya, atau walaupun sudah berada di nampan ya, nampan untuk praktikum kalian, dia akan tetap bisa hidup ya, dan kemudian setelah jantungnya dikeluarkan ya, dia masih akan berdetak, dan kemudian akan ada beberapa perlakuan, yaitu jantung diletakkan pada larutan NaCl fisiologis, dan kemudian jantung diletakkan pada larutan aqueous. Kemudian dilihat ya, untuk pergerakan jantungnya yang paling lama pada larutan yang mana? Pada larutan aqueous atau pada larutan NaCl fisiologis. Nah, pernah yang saya amati ya, nanti silakan diamati sendiri ya. Jadi pada larutan NaCl fisiologis ya, itu kebanyakan dia akan berdetaknya lebih lama jika dibandingkan dengan yang larutan aqueous. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada larutan NaCl fisiologis itu untuk bahan-bahannya mirip dengan cairan tubuh ya, sehingga jantung tersebut tidak akan membutuhkan energi terlalu banyak ya untuk melakukan pengadaptasiannya,
dipotong ya dari organ keseluruhannya. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Suatu organisme ketika pengadaptasiannya itu tidak membutuhkan energi yang berlebih, ya maka energi tersebut itu akan bisa digunakan yang lainnya. Tapi kalau dia melakukan pengadaptasian yang sangat berat, maka kebanyakan energi akan digunakan untuk proses pengadaptasian tersebut. Ya, walaupun itu hanya sebuah jantung, ya, tapi memang ini sudah alamiah. Ya. Contohnya mungkin saya akan ke ini ya, kepada metabolisme. Ya. Kalian pernah berjalan ke tambak ya, ke tambak, kemudian di situ ada pada siang hari selalu dinyalakan untuk kincir airnya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, jadi pada saat suhu itu meningkat, ya, pada saat suhu itu meningkat, maka ikan akan lebih sering untuk melakukan metabolisme sebagai bentuk pengadaptasiannya. Nah, padahal oksigen yang ada di dalam perairan itu sangat minim, ya, sangat terbatas sekali jika dibandingkan dengan yang ada di udara bebas seperti kalian ini. Sehingga untuk memasok energi dari luar digunakanlah alat-alat ya seperti paddle wheel atau kincir air, sehingga udara dari luar itu bisa masuk ke dalam perairan tersebut ya. Jadi sehingga ikan untuk pengadaptasiannya ya, energinya itu bisa terpenuhi, untuk metabolisme tersebut juga bisa berjalan lancar sehingga dia mampu untuk beradaptasi. Nah, seperti itu. Kalau ikan sudah beradaptasi kemudian dia tetap tidak mampu melakukan homeostasis ya, atau menyamakan diri dengan lingkungan sekitarnya, maka lama-kelamaan ikan tersebut akan mati karena kehabisan energi. Ataupun kalaupun dia bisa hidup, maka dia akan hidup saja, perkembangan organ yang lainnya tidak akan terjadi. Ya, misalnya apa? Misalnya perkembangan reproduksi ya, atau pertumbuhannya itu pun juga pasti akan terhambat karena energinya banyak digunakan hanya untuk proses adaptasi dirinya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup ya untuk pertemuan kita hari ini, mungkin saya akan mengadakan sedikit kuis ya sebagai evaluasi untuk penangkapan kalian pada materi saya, yaitu sistem peredaran darah ya, untuk mata kuliah fisiologi hewan air. Saya akan mengadakan kuis ya, 2 pertanyaan saja ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sebelumnya tolong dikeluarkan dulu kertasnya. Nah, oke. Keluarkan dulu kertasnya, kemudian tuliskan nama, NIM, dan kelas ya, dan prodi ya, karena untuk mata kuliah fisiologi hewan air ini ya, itu ada prodinya yaitu aquaculture ya. Maksudnya nanti salah dengan yang prodi THP yang tugas. Oke, bisa langsung dijawab ya, langsung dijawab saja, tidak perlu ditulis lagi untuk pertanyaannya ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana proses peredaran darah ya, mulai dari seluruh tubuh hingga sampai akhirnya terjadi proses difusi. Dia melalui bagian-bagian apa saja? Bisa dengan singkat saja atau panah-panah begitu, misalkan yang kalian ingat saja. Oke, sudah? Sudah, oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang mempengaruhi viskositas darah? Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan? Ya.
video pembelajaran ini saya buat semoga dapat bermanfaat untuk semua serta dapat mendukung kelulusan saya dalam proses sertifikasi dosen. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor atas perhatiannya, serta saya meminta maaf jika selama proses pembuatan video pembelajaran ada kesalahan baik kata dan tindakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.